ya, baik produk atau jasa ya. Nah, inti dari sebuah merek adalah pembeda, benar nggak? Antara produk kita dengan orang lain, ya. Dan dari produk itu nanti akan tercipta apa? Loyalty, loyalitas, ya. Benar nggak kira-kira? Nah, jadi loyalitas itu yang sangat mahal, ya. Itu yang diinginkan oleh produsen. Dengan adanya merek, ingin membangun sebuah loyalitas terhadap produk, ya. Dan itu yang diinginkan, ya, dari sebuah perusahaan, dari sebuah produk oleh perusahaan. Oke, merek sendiri, ya, pembungkus atau label, ya, adalah sebuah elemen, ya. Dan elemen itu menjadi penting, ya, agar konsumen itu tertarik terhadap produk atau kita, atau terhadap produk atau jasa kita, ya. Kadang, ya, misalnya kita, ya, hanya ngelihat bungkusnya saja kita udah senang, benar nggak? Saya sering itu, ya, merasakan, ya, dari luar penampilannya, menarik loh, ya kan? Beli penasaran, ya kan? Begitu dikonsumsi, ternyata jauh asap daripada panggang, ya kan? Ternyata tidak sesuai, tetapi karena tampilannya, ya, sudah memancing kita, ya, akhirnya dia punya kekuatan, namanya brand awareness, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan kupas itu, ya. Jadi kitanya aware akhirnya, ya, dia punya brand identity, ya, dia punya brand equity, ya, sehingga apa? Rasa nomor belakangan tampilan sudah membuat orang menarik. Itu yang terjadi, ya. Oke. Nah, brand sendiri atau merek adalah suatu nama, ya. Bisa istilah, bisa simbol, atau desain, atau kombinasi di antaranya. Dan memberikan apa? Tanda pengenal. Tadi yang kita katakan, bahwa itu yang membedakan antara barang atau jasa kita dengan jasa atau barang dari orang lain, atau pesaing, ya. Lalu yang kedua, brand itu bisa terdiri dari brand name, yang merupakan rangkaian kata atau huruf ataupun angka. Misalnya contoh Viva, ya, grup media gitu kan, TV One, ya, Viva News dan sebagainya. Itu adalah bagian dari merek Viva. Lalu UI, ya, afirmasi dari University of Indonesia, ya kan. PNJ, ya, PPM, Taman Mini. Nah, itu bisa terdiri dari name atau nama atau kata-kata atau huruf atau angka. Lalu ada juga brand merek. Brand yang dinyatakan dalam bentuk simbol, desain atau nama atau huruf, ya. Orang melihat desain tersebut, orang sudah paham, oh itu merek A, oh simbol itu udah merek B, ya, sudah tahu. Dan nggak perlu kata-kata kadang, kayak checklist, ya, itu kan simbol Nike, ya, nggak perlu dipertegas pun orang sudah paham bahwa kalau simbol checklist itu adalah simbolnya Nike, ya kan? Orang sudah paham dan orang sudah mengenal sangat dalam, ya, terhadap merek itu. Simbol P, Pertamina, orang sudah paham, ya, dan itu melambangkan memang dari identitas tadi, ya. Dan itu disebut juga nantinya dengan trademark atau simbol atau brand yang dilindungi oleh undang-undang. Dan ini menjadi apa? Modal investasi, ya. Tidak sedikit, ya, banyak lantaran merek ini akhirnya bisa digugat di pengadilan, ya. Dianggap mencuri hak atas kekayaan intelektual, dianggap mencuri paten, ya. Saya masih ingat itu dulu, ya, zaman tahun berapa ya, 2000-an awal, ya. Itu ada merek sepeda motor Honda Karisma. Mungkin ada yang tahu, ya, Honda Karisma, ya. Agak bongsor, ya, badan apa motornya. Itu
tahun berapa launching ya, banyak itu penjualannya yang saya tahu ya. Tapi tiba-tiba di tahun keberapa itu ada perusahaan sepeda motor merek Cina namanya Tosa. Mungkin ada masih ingat atau nggak tahu sama sekali ya. Ada merek, mungkin kalian umur berapa ya waktu itu, tahun 2000-an awal itu ya. Masih bayi kali ya, balita kalian ya. Oke, itu ada merek sepeda motor Cina namanya Tosa. Mungkin kalau itu waktu itu kompetitornya juga dari Cina, ada merek Jialing, ya, ada merek Sanken, terus ada Sanex, ya. Kalau sekarang ada VR. Nah, VR itu masih pendatang baru itu untuk merek motor Cina. Dulu Tosa itu paling terkenal, ya. Apa yang dihasilkan oleh merek-merek Jepang itu Tosa punya, ya. Misalnya merek apa? Misalnya Supra, dia juga punya merek Supra, ya. Terus Yamaha apa dulu F1ZR, dia juga punya Yamaha Force One seperti itu, F1ZR. Tapi yang bermasalah justru kebalikannya, Honda bermasalah dengan Tosa. Kan aneh ya. Ada juga merek Cina yang dipermasalahkan dengan merek Jepang. Biasanya kan gitu kita ya. Nah, waktu itu Honda punya sepeda motor, nama mereknya adalah Karisma. Digugat di pengadilan karena memiliki kemiripan dengan produk Tosa namanya Krisma. Cuma beda A sama I. Digugat di pengadilan tuh, heboh, ramai. Siapa yang menang kira-kira? Honda atau Tosa? Honda, Pak. Salah, yang menang Tosa. Aneh kan? Karena padahal Honda duluan, yang launching duluan dan dijual duluan, Tosa kan baru belakangan. Nah, tahu nggak kenapa alasannya? Karena terlambat didaftarkan paten atau hakinya di Kemenkumham. Jadi duluan Tosa. Jadi walaupun Honda sudah jualan duluan 2 tahunan, mereka belum daftarkan patennya. Akhirnya kalah di pengadilan tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Honda suruh bayar ganti rugi. Dan nilainya lumayan, miliaran. Terus Honda tidak diperbolehkan untuk memproduksi lagi. Nah, hasil apa? Honda akhirnya mengembangkan sepeda merek yang sudah ada sebelumnya, sepeda motor sebelumnya, yaitu Supra, dia kembangkan lagi. Karena apa? Karisma sudah tidak boleh dipakai lagi namanya. Akhirnya hanya bertahan 2-3 tahun, akhirnya ditutup. Ya, penjualan sepeda motor Karisma. Saya termasuk salah satu yang punya dulu merek Karisma, Karisma X. Ya. Pak, tapi mau nanya boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Tapi kenapa nih brand kayak Tosa kan dia juga punya power ya, tapi dia sekarang nyatanya malah hilang, malah Honda yang terus-terusan berkembang, Pak. Ya, ini kan masalah trust ya. Sama ketika pada tahun 65-an atau 66, saya nggak tahu ya, lupa itu, saya nanti baca-baca lagi juga lah, bisa belajar. Itu terjadi peristiwa malari di Indonesia, 15 Januari. Mungkin nanti Anda boleh juga baca sejarah peristiwa malari. Peristiwa itu adalah peristiwa demo ya terhadap produk-produk Jepang yang masuk ke Indonesia pada waktu itu. Ya, karena apa? Produk Jepang dianggap punya kualitas yang rendah dibandingkan dengan produk Eropa. Dan waktu itu juga lagi sentimen revolusi ya. Dan itu kuat kenceng ya, peristiwa malari, dan itu juga ada peristiwa politiknya. Nah, salah satunya adalah menolak produk-produk Jepang masuk ke Indonesia karena dianggap tidak memiliki kualitas. Ya. Sama dengan halnya ketika pada tahun 2000-an itu produk Cina masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi? Kualitasnya kan sampai hari ini kan dikatakan bahwa produk Cina itu kualitasnya rendah. Benar nggak? Nah, Tosa, Sanken, Jialing, Sanex, dan sebagainya, tahun 2000-an itu mereka masuk ke Indonesia. Dan kita dibanjiri dengan produk-produk selain itu ya, dengan produk yang lain. HP aja dulu banyak. Ada Mito, ada Cross, ada X-Cross,
terus ada apalah segala macam merek lah dari Cina. Tapi pada dasarnya memang yang kita ketahui produk Cina itu pada waktu masuk pertama kali ke Indonesia, kalau rusak ya mendingan dibuang, benar nggak? Atau dilem biru istilahnya, lempar beli yang baru. Ya, karena apa? Kalau dibetulin justru lebih mahal daripada harga beli yang baru. Nah, image itulah, trust itulah yang membuat kepercayaan produk Cina pada waktu itu tidak menarik ya untuk dibeli pada waktu itu. Akhirnya apa? Penjualannya nggak naik-naik. Nah, itu nanti kita bicara tentang brand equity, brand identity, dan brand awareness ya. Karena penjualannya memang hanya bertahan 1-2 tahun itu dia peak. Kalau kemarin kita bicara life cycle, dia nggak menemukan inovasi, akhirnya decline, habis karena trust tadi. Ya, sama pada waktu itu Jepang juga gitu. Tapi sekarang di tahun 2022, apa yang terjadi dengan produk Cina? Saya rasa dari 26 orang mahasiswa di kelas ini, sebagian besar adalah pemegang handphone merek Cina. Benar nggak? Oppo, Vivo, ya kan? Terus apa lagi? Mi, ya kan? Xiaomi, apalagi? Benar nggak? Apa yang ada dalam benak kalian? Akhirnya kalian beli produk merek Cina itu. Kenapa? Kualitasnya nggak jauh beda dengan merek Korea atau merek Eropa kan? Dan harganya masih terjangkau. Bahkan penjualan merek Cina itu di Indonesia yang saya tahu, merek Oppo itu menjadi penjual terbesar handphone di Indonesia saat ini. Menduduki ranking 1 kan? Informasi yang terakhir saya dapatkan ya, saya belum tahu update lagi apakah digeser lagi sama Samsung atau enggak. Nah, kenapa? Mereka mau perbaiki namanya inovasi. Akhirnya apa? Kualitasnya sekarang sudah lebih baik. Dan sekarang Anda lihat kendaraan bermotor merek Cina seperti Wuling, ya kan? Terus merek apa lagi gitu, ada 3 merek tuh yang sekarang itu banyak yang beli di Indonesia. Karena apa? Kualitasnya sudah berbeda ketika pada tahun 2000-an dia masuk. Artinya ada perjalanan waktu sekitar 20 tahun, dia menyempurnakan produk. Yang tadinya hanya KW, ya kan? Sekarang dia bisa menjadi pemain utama, bersaing dengan merek Jepang atau merek Eropa secara sama. Nah, jadi kalau pertanyaan Tracy ya tadi katakan, Pak kenapa Tosa hilang? Decline. Karena waktu itu mereka tidak bisa menjaga yang namanya trust. Dan masyarakat Indonesia waktu itu mengenali bahwa produk Cina itu pasti cepat rusak. Murah, ekonomis, tapi kualitasnya jauh. Ya, seperti itu. Saya sendiri dulu pegang merek Cina itu ada Mito, ada Cross. Dulu tuh Cross itu HP yang bisa buat nonton TV. Nah, saya seneng kenapa? Karena saya anak kosan. Jadi di hari-hari tertentu kan ada bola ya, ada Liga Champions kalau yang cowok ya. Nah, itu kita bisa nonton bola tersebut dari handphone karena di kosan saya dulu nggak ada TV kan. Tahun 99 itu kan langka istilahnya televisi ya. Kalaupun ada kita harus nonton bareng-bareng di apa? di ruangan lain gitu loh, nggak enak istilahnya. Nah, dari handphone itu seneng kita. Bisa nonton bola, nggak ketinggalan informasi. Tapi akhirnya hilang, udah nggak ada produknya. Dan saya masih punya itu, bangkai-bangkai handphone Cina. Gitu. Mau dibetulin, harganya memang lebih mahal. Ya mendingan beli baru pada waktu itu. Oke ya, gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya namanya trade merek. Ya. Jadi bukan hanya merek yang udahlah kita udah punya brand ini, hati-hati ya. Kalau kita tidak mendaftarkannya dan kita dapatkan hakinya, akhirnya itu diambil orang. Dan ketika diambil orang, kita nggak bisa dapat apa-apa. Kejadian-kejadian seperti itu banyak. Bahkan di Eropa banyak yang seperti itu. Ya.
Jadi trademark itu adalah brand yang akhirnya menjadi apa? Modal investasi bagi sebuah perusahaan, ya. Oke. Nah, tadi yang saya katakan, dari merek atau brand yang sudah kita tahu, akhirnya menciptakan yang namanya sebuah loyalitas merek. Nah, loyalitas merek adalah menandakan seberapa jauh ya produk tersebut memberikan kepuasan. Nah, ditandai dengan apa? Tingkat kualitas yang menjadi indikator, ya kan? Sehingga kita kalau tahu brand ini ya pasti kualitasnya bagus, makanya ada istilah ada harga ada kualitas, ya. Terus dari loyalitas merek kita juga tahu berapa banyak tingkat permintaan dari produk tersebut. Nah, makanya tadi kalau saya sebut merek Oppo sekarang menjadi pemain utama atau ranking pertama di penjualan HP karena loyalitas mereknya sudah terbangun, ya. Dan loyalitas merek juga menyebabkan ternyata harga menjadi lebih tinggi, yaitu 20% sampai 25% dibandingkan dengan merek pesaing. Nah, ini apa Pak tujuannya menyebabkan harga lebih tinggi? Akhirnya menjadi patokan, ya, sebagai dasar terhadap harga kompetitor. Nah, kalau kemarin kita bicara segmentasi, ketika kita mau masuk ke pasar, kan kita udah tahu positioning kita ada di mana kemarin. Ya, kita bicara apakah kita ada di atas, di tengah, atau di bawah dari produk kompetitor. Salah satunya adalah dengan merek tadi. Kenapa? Merek-merek utama atau merek-merek premium biasanya dia sudah paham ya dan dalam menentukan harga terhadap produknya sendiri. Sehingga kompetitor dia akan wait and see. Ya. Dia akan tunggu dan lihat, kita lihat dulu pesaingnya, dia mau kasih harga berapa terhadap produknya. Makanya ada yang namanya grand launching, pra-launching, ya kan? Nah, bahkan berapa tahap gitu dia membangun ya supaya pengenalan dan promosi. Nah, sehingga apa? Sebagai barometer bahwa merek itu bisa menjadi barometer terhadap harga. Dan ini tadi bisa menunjukkan kualitas atau tingkat permintaan. Ya. Oke, coba sekarang. Coba sebutkan merek apa saja yang loyal yang Anda gunakan. Pasti di antara kalian punya merek-merek yang sampai hari ini itu adalah merek yang selalu Anda andalkan. Benar nggak? Coba yang perempuan deh sekarang, kosmetik misalnya. Ada nggak yang di antara kalian tuh yang punya merek loyal yang selama ini saya nggak mau ganti-ganti? Siapa ya yang mau share? Mau sharing? Produk kosmetik. Ada nggak? Masa iya produknya dia nggak punya merek loyal? Biasanya kalau yang jilbab, yang pakai kerudung, senang merek-merek dari Paragon ya, merek-merek dari Wardah, bener nggak? Nggak juga sih Pak katanya. Oke, kalau nggak wanita ya bolehlah yang pria. Pria ada nggak yang punya merek-merek tertentu? Kalau make up biasanya kita Emina Pak, soalnya harganya terjangkau Pak. Kalau nggak Pink Flash. Nah, Emina kan sama dari produk Paragon kan? Iya. Bertahun-tahun nggak Teresia pakai? Iya Pak, dari SMA. Iya. Nah, artinya apa? Sudah menjadi merek loyal, ya kan? Paragon itu kan yang punya ngeluarin produk Emina dan Wardah, ya setahu saya. Gitu. Kalau yang cowok kosmetiknya apa? Ada nggak? Ilhan ada punya merek tertentu nggak? Davin? Ada nggak? Ilhan, Davin? Siapa lagi tuh? Cowoknya kok dikit banget? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kamu jangan-jangan nggak pakai kosmetika ya? Iya, Pak. Natural ya? Oke, saya sampai hari ini sudah 23 tahun. Ya. Salah satunya pembersih muka, saya pakai merek Clean and Clear. Satu-satunya produk yang bikin muka saya jerawatan dari dulu. Itu Clean and Clear.
Jadi kalau saya pakai pembersih muka apa Gatsby atau Laurier atau apalah merek-merek itulah, itu pasti jerawatan. Pakai sekali pasti saya keluar jerawatnya. Pernah waktu itu saya keluar kota, saya lupa bawa itu, saya pakai punya temen merek apalah saya lupa itu. Habis saya jerawat nunggu semua. Ya. Bahkan kalau keluar kota, kalaupun nggak bawa, saya udah kapok. Saya pasti cari bela-belain untuk dapat produk itu. Itu sangat loyal akhirnya saya. Dari saya ya SMA berarti kan juga 23 tahun yang lalu. Dan saya nggak pernah ganti-ganti lagi sampai hari ini. Ya, gitu. Terus kalau rambut, ya saya pakai merek Gatsby. Ya walaupun rambut saya nggak ada, botak. Tetap sampai hari ini pun saya masih pakai minyak rambut. karena karena aneh juga gitu loh, walaupun nggak ada rambut, tapi kalau nggak pakai minyak rambut itu kayak gimana sih ya, aneh gitu loh. Dan seperti itu kalau buat saya, ya loyal saya sampai hari ini. Ya, oke, coba kita lihat. Ya. Nih, ya. Siapa yang pasta giginya Pepsodent atau Ciptaden? Siapa? Delziba. Oke. Ciptaden. Gimana? Delziba? Ciptaden, Pak. Ciptaden. Oke, alasannya apa? Karena udah lama gitu kan, lebih kenal, terus iklannya banyak, di mana-mana, harganya paling murah. Harga murah. Oke, itu yang menumbuhkan namanya brand loyalty. Tapi saya yakin ya, Zahra, pasti karena orang tua pakainya itu. Benar nggak? Dan itu diturunkan. Artinya apa? Experience, pengalaman orang tua. Benar nggak? Yang Pepsodent siapa? Saya Pepsodent, Pak. Oke, turun-temurun nggak dari Anda kecil? Awalnya orang tua saya pakai Pepsodent, tapi sekarang udah ganti, Pak. Tapi saya tetap beli Pepsodent, Pak. Tetap Pepsodent, iya. Minimal ada experience kan di belakangnya, pengalaman. Kita break dulu ya, azan sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi faktor keluarga ya atau experience itu bisa menentukan ya bagaimana merek itu ya menjadikan merek itu akhirnya merek pilihan ya. Dan atribut itu yang akhirnya menjadi predikat ya, melekat pada produk itu ya. Kalau kita bicara Pepsodent atau Ciptaden itu adalah merek family
ya kan, merek keluarga di Indonesia itu banyak kan ya akhirnya menggunakan produk-produk tersebut dan itu turun menurun ya. Saya dari sejak kecil ya itu orang tua saya kalau beli produk misalnya lampu itu selalu bilangnya Philips. Saya pernah tanya kenapa sih pakai Philips, kan mahal Pak harganya. Ya karena mahal itu pasti awet katanya, daripada murah gonta-ganti capek. Nah itu yang ditanamkan. Jadi walaupun mahal, image-nya yang terekam adalah kualitas. Dan akhirnya apa? Saya juga hari ini menularkan kepada anak saya. Ya, karena experience-nya itu, pengalaman yang terbentuk, itu memberi keyakinan ya yang positif pada diri kita terhadap sebuah merek. Itu yang dinamakan dengan loyalitas merek ya. Oke. Nih, ada juga sabun Lifebuoy atau Harmony. Atau ada yang dua-duanya nggak pakai nih. Ya, ada nggak kedua-duanya yang nggak pakai? Banyak mungkin ya. Nah, tapi saya mau cerita sedikit ya. Di warung-warung ya, itu yang saya tahu ya, selama ini yang saya rasakan juga ya. Kalau orang beli sabun yang batang, pasti bilangnya Lifebuoy. Ada Lifebuoy nggak? Nah, itu kalau yang sabun batang pasti dicari Lifebuoy. Ya. Nomor 2 adalah Lux. Ya kan? Merek lain itu kecenderungannya paling gift. Ya. 3 itu aja yang teratas yang saya tahu. Dan Lifebuoy itu banyak peminatnya. Kenapa? Karena dianggapnya sabun yang tepat ya, karena mengandung kesehatan. Unsur kesehatannya. Nah, itu ya. Tapi kalau untuk sabun cair, ya, ini kita bicara family ya di Indonesia ya. Kalau individu kan beda ya. Apalagi kalau kalian teenager gitu, remaja, ya, beranjak dewasa, biasanya produk-produk yang kekinian senangnya kan. Tapi kalau merek family ya, rata-rata keluarga Indonesia sabun batang itu tadi yang 3 saya sampaikan. Nah, sedangkan sabun cair ya untuk keluarga di Indonesia rata-rata adalah mereknya Lux atau Biore yang saya pahami ya. Kalau saya datang ke Alfa atau Indomart ya, kalau orang cari sabun cair pasti yang dicari Lux itu yang paling pertama. Yang kedua adalah Biore. Terus kalau mau yang premium mungkin Dettol cair ya. Tapi itu nggak semuanya pakai itu. Ya. Nah, merek lain itu sepertinya hanya pelengkap ya. Dan itu bukan merek family ya, merek individu. Dan biasanya coba-coba, trial ya, testing seperti itu. Jadi loyalitas brandnya belum terbangun ya. Tapi kalau yang merek-merek tadi yang saya sebutkan itu loyalitas brandnya sudah sangat kuat. Harmony dari dulu itu sudah ada, ya kan? Tapi ini belum jadi brand yang loyal dibandingkan dengan yang merek Lifebuoy, ya. Padahal juga sudah lama, puluhan tahun juga sudah ada, ya. Tapi hanya tertentu saja, ya. Nah, ini kalau bicara ayam goreng, hampir semua merek ini, ya, ini adalah brand loyal, ya. Dan dia punya segmen yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau saya pribadi sih, ya, kalau misalnya ayam goreng, ya, saya senangnya KFC, ya. Itu kalau ayam, jagonya ayam katanya. Kalau burger, saya senangnya McD. Ya, kalau kentang goreng, saya senangnya AW. Apalagi kalau pakai root beer, tuh. Waduh, jadi lapar saya jam-jam segini. Benar nggak? Nggak Pak, saya the besto Pak, saya the kriuk. Ada ya, ya sah-sah aja ya, populer sekarang. Dan saya pikir ya the besto saat ini juga luar biasa, akan naik menjadi brand loyal kalau saya lihat karena dia super brand juga itu sekarang ya. Dia mau masuk ke kategori super brand. Nah, kategori produk yang
masuk ke dalam merek-merek loyal, dia biasanya akan mendapatkan predikat namanya super brand. Nah, biasanya apa? Itu kan ada di pembungkusnya, ya. Yang logo super brand itu biasanya nanti akan ditanamkan di situ atau ditempatkan di situ. Kalau awal kemunculan dulu kompetitor di bawah ya, kelas bawah itu ada merek Sabana. Ya. Sabana mungkin di antara kalian juga ada yang pernah tahu ya. Sampai hari ini juga masih ada. Tapi dengan munculnya The Besto, hilang dia. Kalah langsung penjualannya. Dulu Sabana itu sempat jadi ikon ya, apalagi di anak kos-kosan. Ayamnya gede, harganya murah, dapat nasi, udah. Paket hemat, paket ekonomis itu buat anak kosan. Kalau buat sarapan bisa, nanti buat pulang kuliah dimakan lagi masih bisa, karena gede, bisa dipotek. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini merek-merek lain ya, yang sudah sangat powerful ya, dan menjadi bagian dari lifestyle kita selama ini. Ya. Masih banyak lagi Pak, sebenarnya iya masih banyak lagi. Tapi icon-icon ini menjadi bagian dari hidup kita. Begitu, merek itu punya peran sebagai apa Pak? Ada dua, bagi konsumen dan produsen. Bagi konsumen pertama adalah identitas ya dari suatu produk. Ya, mengidentifikasi pembuat produk. Tadi saya katakan, saya kalau cari ayam goreng, saya carinya KFC. Karena apa? Identitas saya. Kalau mau makan ayam goreng enak ya KFC. Nah, itu jadi loyalitas brand. Ya. Terus yang kedua, peran merek memungkinkan konsumen ya untuk memiliki hak ya atas tanggung jawab dari perusahaan. Ya, hak apa Pak contohnya Pak kira-kira? Banyak ya. Dulu ya mungkin kalian merasakan atau enggak ya, ada merek tertentu ya, penyedap rasa, penyedap masakan ya. Itu dulu mereknya sangat terkenal ya. Tetapi ketika ditemukan bahwa dalam satu kandungan itu mengandung unsur babi ya, akhirnya produk tersebut habis di pasaran. Karena mayoritas orang Indonesia orang Muslim. Begitu diketahui ada unsur itu, produk itu akhirnya ditinggalkan. Dan sampai hari ini produk itu hilang, bukannya hilang, ada, tetap ada, tapi penjualannya tidak semanis pada waktu dulu. Ya. Dianggap apa? Merugikan. Nah, dan itu bahkan sampai ke pengadilan, ya, ganti rugi atas tanggung jawab merek itu. Karena menipu dianggapnya masyarakat. Nah, sehingga apa? Tadi ya, peran merek bagi konsumen itu merupakan hak dia jika ya produk tersebut nanti bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen dan perusahaan harus punya tanggung jawab. Ya. Bahkan di Amerika itu ada sebuah merek mobil ya yang akhirnya kalah di pengadilan, rugi miliaran rupiah atau dolar lah kalau di sana ya. Gara-gara mobil tersebut kecelakaan, dan ketika diidentifikasi kecelakaan itu disebabkan yang namanya sarang laba-laba di mesin mobil. Jadi mesin mobil itu tempat untuk serangga, laba-laba itu untuk tinggal, dan akhirnya itu mempengaruhi kinerja mesin mobil tadi. Dan itu yang disinyalir akhirnya terjadi kecelakaan. Keluarga korban yang kecelakaan menuntut merek mobil tersebut di pengadilan, dan akhirnya pengadilan memenangkan. Terbukti bahwa perusahaan produknya adalah mencelakai dari si konsumen tadi. Menang di pengadilan miliaran rupiah. Ya. Dan akhirnya apa? Perintah pengadilan agar semua produk mobil tersebut ditarik dan diperbaiki. Agar apa? Tidak jadi tempat tinggal serangga yang namanya laba-laba tadi, yang menyebabkan kecelakaan. Recall namanya. Tarik itu semua kendaraan,
masuk dealer lagi, masuk servis lagi, diperbaiki, baru nanti dikembalikan lagi. Sampai segitunya ya, itu luar biasa. Tuntutan ganti rugi ya. Sama tadi kayak kasus Tosa dan Honda, dianggap kerugian merek ya. Tapi itu antara perusahaan dengan perusahaan. Dan di Amerika itu sering konsumen itu menuntut ganti rugi atas ketidaknyamanan sebuah produk yang dikonsumsi, ya, atau pelayanannya. Di Indonesia memang jarang kita dengar ya ada gugatan-gugatan seperti ini. Nggak usah gugatan ya, kadang orang itu juga malas ya, karena kalau di Amerika misal kita jalan kepleset di trotoar, kita gugat di pengadilan, kemungkinan besar kita bisa menang pengadilan. Karena apa? Trotoar yang dibangun oleh pemerintah menyebabkan orang kecelakaan. Di Indonesia, orang berpikir 1000 kali untuk melakukan gugatan. Karena kita tahu ya seperti apa kalau melakukan gugatan di Indonesia, panjang kali lebar. Dan ironisnya, kalau misal terjadi kecelakaan gitu karena kepleset di trotoar, yang ada bukannya kita dibantuin, malah dikata-katain, nggak punya mata loh, 2 tahun lobang misalnya, itu tetap aja dilewatin. Kadang malah lebih satir gitu loh, ya kan? Disyukur-syukurin malah, mata ditaruh mana, kayak gitulah, ya kan? Kasar akhirnya. Ya udah, gitu doang akhirnya. Jadi human right-nya ya, hak-hak manusianya nggak diperhatikan ya. Oke, itu ya. Lalu peran merek bagi konsumen yang ketiga adalah mengevaluasi kinerja dari sebuah produk dengan perbandingan pada produk yang lain. Oh iya, ini yang tadi menyebabkan ada perbedaan dengan tingkat harga, tingkat kualitas, tingkat pelayanan, dan sebagainya. Nah, inilah yang menentukan yang namanya posisi tawar terhadap sebuah produk. Ya. Dan yang keempat bagi konsumen adalah mana yang bisa memuaskan. Itulah peran merek bagi konsumen. Akhirnya timbul yang namanya loyalitas tadi ya atas sebuah merek. Saya senang Ciptaden, Pak, karena saya puas. Saya senang Pepsodent, Pak, walaupun keluarga saya ganti karena saya puas. Gitu kan. Oke. Kalau untuk produsen bagaimana, Pak, peran merek? Iya. Minimal merek bisa menyederhanakan penanganan atau penulisan suatu produk. Misalnya saluran distribusinya, ya, udah tahu di mana nih yang misal penjualannya bagus, di mana nih yang produk ini macet, dan sebagainya. Lalu nomor 2, peran merek bagi perusahaan yaitu mengatur tentang stok produk dan akuntansi produk. Ya. Karena bagi perusahaan mungkin bukan hanya satu produk ya yang dijual, ada berbagai macam merek produk. Ya, seperti itu. Misalnya seperti Unilever, produknya banyak itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari sampo aja udah berbagai macam merek, ya kan? Kosmetik juga ada, makanan, ya kan? Ujung kaki dan sebagainya banyak. Dan yang ketiga tadi yang saya katakan bahwa merek menjadi modal investasi, ya. Atas apa? Hak kekayaan intelektual. Dan orang atau pihak tertentu berani bayar mahal demi mendapatkan merek tertentu. Ya. Terakhir tuh saya baca Elon Musk ya, yang memiliki Tesla, ya, grup Tesla, dia mau beli Twitter, nilainya triliunan, ya, karena dia di samping beli perusahaan, dia juga membeli mereknya, ya. Dan Anda pun juga bisa memiliki haki atas merek yang Anda punya. Biayanya nggak mahal, hanya 300 sampai 500 ribu di PNJ Anda bisa daftarkan. Bahkan kemarin tuh ada yang NFT itu apa, yang muka siapa itu, yang sempat heboh viral itu, yang awal-awal itu. Masih ingat nggak yang jualan muka wajah NFT? Iya, tahu, Pak. Iya, siapa Zahra? Masih ingat nggak? Namanya nggak tahu, tapi itu laku diangkat. Iya, siapa sih ya? Itu kan heboh, cuma Gozali, Pak. Hah? Gozali. Gozali, benar Satya, itu.
Muka Gojali bisa dihargai jutaan kan, hanya wajah doang, gambar ya kan, NFT. Nah, itu. Jadi kalau ada orang beli, nanti bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal, walaupun itu belum terdaftar. Apalagi kalau terdaftar. Ya. Di PNJ ada fasilitasnya. Jadi kalau Anda punya produk atau paten, Anda bisa hakikan. Ya. Cukup bayar 300 sampai 500 ribu. Nah, saya juga rencananya mau mematenkan merek kedai kopi saya di Belitung atau resto saya. Mereknya itu adalah Kopi Kampong. Ya. Jadi saya pikir ya saya melindungi brand saya. Ya. Ya kita mungkin berencana bahwa brand ini nanti bisa berkembang, ya kan? Daripada nanti repot di belakangan, ada orang copy paste, akhirnya kita yang merugi, mendingan saya duluan yang harus mematenkan. Seperti itu. Murah kok, 300 sampai 500 ribu, bahkan nggak nyampe kok sampai 500 ribu. Ya, jadi Anda nggak usah ragu, kalau misalnya Anda punya apapun ya, yang menurut Anda itu adalah karya Anda, patenkan aja segera. Ya, itu. Ya, sayang, karena apa? Mungkin buat Anda sepele, tapi bisa buat orang lain yang mengerti itu adalah investasi, akhirnya jadi mahal itu. Ya, jadi itulah peran merek ya. Oke, berikutnya ada penggolongan merek ya. Ada berdasarkan pemiliknya, merek produsen, atau dia yang mengeluarkan produk itu secara langsung, atau merek penyalur, dia yang mendistribusikan. Nah, merek penyalur itu contohnya seperti apa, Pak? Yo, ada yang tahu nggak? Bahkan produk ini sehari-hari Anda gunakan, Anda pakai, tapi itu bukan merek produsen, tapi merek penyalur. Dan kalau kita sebagai produsen mau gabung di dalam merek penyalur itu juga harus memenuhi persyaratan dan bayar patennya atau nilainya juga mahal. Hanya jaringannya yang terkenal di seluruh dunia. Ada yang tahu nggak apa merek penyalurnya? Tadi udah saya sebutkan mereknya. Oh, yang Paragon. Bukan Paragon, Unilever. Pernah Anda tahu ada pabrik Unilever? Enggak, dia merek distributor terkenal di Indonesia. Bahkan bukan Indonesia, dunia ya bahkan. Unilever. Ya. Kita misalnya produsen ya yang punya merek terus mau masuk dalam jaringan Unilever itu harus bayar mahal. Karena apa? Merek penyalur Unilever ya itu terbukti ya bahwa kalau kita pakai brand itu pasti produk kita akan diburu oleh konsumen. Ya, tuh. Padahal di penyalur loh, bukan produsen loh. Tapi mereknya luar biasa. Karena apa? Jaringannya luar biasa hebat. Itu ya. Berdasarkan geografinya ya, ada nasional, ada regional ya. Misalnya kalau nasional itu contohnya apa ya? Oh, ada merek Maspion, ya kan? Cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Nah, kalau merek regional atau internasional ada misalnya merek Panasonic. Nah, itu ya banyak lagi lah contohnya. Ya. Terus ada pentingnya barang atau yang memakai merek yaitu primer atau sekunder. Kalau primer biasanya adalah merek-merek kelas atas atau untuk barang yang memiliki kualitas tinggi. Sedangkan sekunder adalah untuk barang yang memiliki kualitas rendah. Contoh misalnya tas saja. Merek-merek seperti Louis Vuitton, ya kan? Merek Gucci, merek Hermes, ya. Itu kan merek-merek yang produknya itu nggak ada yang nilainya di bawah 10 jutaan ya. Kalaupun ada, mungkin itu dia yang paling rendah kali ya. Rata-rata puluhan sampai ratusan juta ya untuk produk. Dan kita sepintas saja udah tahu kalau dia logonya itu, oh ini Gucci, oh ini Louis Vuitton, ya kan? Sekalipun kualitasnya lebih baik dengan yang di Tanah Abang, tapi dia punya brand yang dijual dengan harga mahal. Ya. Di Tanah Abang banyak produk yang lebih baik dari merek itu, tapi karena brandnya tidak ada, ya tetap aja harganya tidak setinggi itu, ya kan? Itu. Ya.
Dan orang rela membayar brand itu sangat mahal ya karena berbagai macam faktor, diantaranya faktor pride ya. Yang akhirnya apa? Menumbuhkan yang namanya loyalitas merek, termasuk investasi untuk konsumen-konsumen tersebut. Ya, itu. Terus ada berdasarkan banyak barang yang menggunakan merek, tadi ada merek individual, misalnya pribadi Anda masing-masing ya, atau merek kelompok misalnya untuk bermacam-macam barang, misalnya Honda ada untuk produk mobilnya, sepeda motor atau pembangkit listrik dan sebagainya. Tetap mereknya adalah Honda, orang taunya Honda seperti itu. Ya. Oke. Kalau begitu Pak, keuntungan merek apa Pak? Bagi pembeli jelas ya, mempermudah dan dalam mengenal barang ya atau yang diinginkan. Biasanya kalau kita udah tahu mau beli apa dari rumah, kita pasti akan cari dan itu udah tahu tempatnya di mana, posisinya di mana. Kalau kita misalnya beli di retailer, ya kan? Terus dari merek itu kita sudah bisa mengandalkan kualitasnya. Pasti kalau merek ini udah terjamin deh kualitasnya bagus. Apapun yang dikeluarkan dari produk dengan merek ini, kita menganggapnya sudah seragam, memiliki kualitas yang kita akui. Ya. Jadi brandnya udah menancap gitu loh. Sama kayak misalnya di awal kita mengenal produk Cina, aduh ini kualitasnya pasti jelek deh. Nah, itu udah nancep seperti itu. Tapi sekarang perlahan mulai dikikis tuh produk Cina, ya. Kualitas yang rendah sekarang sudah naik daun, jadi kualitas menengah ke atas. Dan merek juga bisa melindungi konsumen tadi, ya, seperti kita menuntut tanggung jawab terhadap produk yang tidak sesuai yang dihasilkan oleh produsen, ya. Dan jelas merek itu memberikan jaminan atas kualitas. Ya. Dan konsumen mengakui hal itu, sehingga lahirnya loyalitas konsumen. Ya. Untuk penjual apa Pak keuntungan dari merek? Ya banyak manfaatnya, diantaranya program periklanan dan perayaan. Ya. Artinya gimana Pak program periklanan? Ya dengan merek ya kita mempromosikan ya dan mengidentitaskan produk kita itu adalah produk yang memang bermanfaat dan memiliki kualitas. Bahkan kadang untuk perayaan-perayaan tertentu itu ada merek-merek tertentu yang memang tidak bisa dipisahkan ya. Dan memang kita mengandalkan seperti itu. Misalnya contoh kalau ada kulineran ya, misalnya festival jajan, orang taunya kecap. Nah, kecap itu biasanya apa? Oh, kalau ada kulineran pasti ada bangau. Nah, seperti itu. Ya. Dan itu menjadi apa? Iklan. Jadi kalau festival kulineran, oh pasti bangau nih sponsornya. Nah, seperti itu. Dan itu udah apa ya? Udah trademark gitu loh. Sudah menjadi kekuatan dari sebuah event atau acara, ya. Dan itu menjadi atribut yang tidak terpisahkan, ya, dari sebuah periklanan dan perayaan. Itu contohnya. Terus merek juga menjadi controlling atau pengawasan. Apa yang terjadi hari ini, ya, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan yang namanya apa? Di televisi, berita kesehatan tentang gagal ginjal akut untuk usia 0 bulan sampai 18 tahun. Karena apa? Produk obat yang beredar, obat sirup mengandung senyawa kimia yang berbahaya. Kontrol kan, merek-merek tersebut kan, Anda pasti melis. Apalagi saya sebagai orang tua yang punya anak balita, ya kan, anak kecil, pasti akan saya tahu apakah produk yang saya gunakan, yang saya konsumsi untuk anak-anak saya itu termasuk diantaranya atau tidak nih yang terkena disinyalir ya berbahaya. Nah itu fungsi merek sebagai kontrol. Ya. Lalu merek juga membantu perluasan market share. Ya. Contohnya gimana Pak? Misalnya Indofood punya 2 produk mie instan. Di kota dia supply dengan Indomie, di daerah dia dengan Supermie atau Sarimi. Nah, di situ adalah perluasan market share-nya dan itu dibentuk secara sengaja oleh produsen, ya.
Karena apa? Orang di kota nggak terlalu suka yang namanya Supermie atau Sarimi. Karena apa? Dianggap murahan, rasanya kurang enak, orang cenderung pakainya Indomie. Nah, itu sebagai strategi perusahaan. Oke, kalau begitu Supermie dan Sarimi kita perkuat di daerah. Perluasan market share, ya, pembagian pasar. Terus merek keuntungannya juga menyebabkan stabilitas harga. Ya. Artinya apa, Pak, dengan stabilitas harga? Kadang merek itu menjadi indikator bagi harga kompetitor. Ya. Jadi kompetitor itu sebelum menetapkan harga, dia akan melihat merek premiumnya di kisaran harga berapa mereka keluarkan. Ya. Dan biasanya kompetitor akan follow. Ya. Entah dia mau menyamakan atau dia di atasnya atau di bawahnya. Makanya kemarin kita kalau positioning, kita ada yang namanya apa? Atas, tengah atau bawah, ya kan? Kita mau ikut kompetitor di posisi yang mana? Apakah kita satu level ataukah di bawah atau di atasnya? Nah, perannya di sini yaitu menjaga stabilitas harga. Ya. Kita sebagai kompetitor juga nggak mau harga kita ketinggian dibandingkan dengan pesaing kita atau pemain utama kita. Terus merek melindungi produk perusahaan. Iya, tadi salah satunya adalah hak kekayaan intelektual. Ya, paten. Sehingga apa? Kalau ada orang yang menggunakan merek kita, kita bisa gunakan tuntutan atau tanggung jawab secara hukum. Melindungi image perusahaan, itu juga. Ya. Nah, merek juga membentuk image, citra perusahaan ya. Banyak ya. Kadang merek itu justru juga berakibat negatif kadang untuk perusahaan. Apalagi kalau merek tersebut dianggap merugikan konsumen. Makanya strategi perusahaan itu ada yang namanya public relation. Nah, salah satunya adalah membangun image atau citra dari sebuah perusahaan. Banyak kasus-kasus yang merugikan image perusahaan dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Ya. Dan karena merugikan konsumen, maka harus diklarifikasi. Ya. Oke, itu keuntungan bagi Pak, ya masuk nggak suara saya, Pak? ada. Pak, saya mau nanyakan tadi kan bahas soal kerugian nih, Pak. Kayak tadi Ya. merek-merek obat tadi kan artinya mereka merugikan masyarakat ya. Nah, gimana cara mereka tuh bisa ngebalikin lagi kepercayaan dari pelanggannya gitu loh, Pak, kalau mereka ngerugiin pelanggan. Nah, itu ya, ini yang saya sebenarnya sesalkan ya dari beberapa perusahaan ya. Mereka tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengklarifikasi ya terhadap image negatif yang saat ini sedang melekat di produk mereka. Tadi yang saya sampaikan ya, salah satunya adalah menggunakan pendekatan PR, public relation ya. Perusahaan harus mengklarifikasi mengapa ya dan apa yang nanti akan dilakukan oleh perusahaan. Dan ini saya belum melihat ada satu perusahaan pun yang klarifikasi nih, ya kan? Nah, walaupun dikatakan bahwa masih terus dilakukan penyelidikan penyebab, ya kan? Mungkin perusahaan masih banyak yang wait and see, ya. Sehingga kalau belum ada keputusan resmi penyebabnya apa, dia nggak mau declare bahwa kami bertanggung jawab. Nah, salah satu memulihkannya adalah PR tadi, ya strategi PR dan strategi tanggung jawab, ya. Jadi kalau saya melihat ya, ada salah satu contoh misalnya sosro atau tolak angin, ya produk-produk itu pernah ada dia mendapatkan image negatif ya terkait dengan higienis produk yang diciptakan. Bahwa kayak teh botol sosro itu dianggap waktu itu sempat viral ya zaman-zaman itu produknya nggak higienis dalam pembuatannya dan terjadi beberapa kasus orang diare setelah minum teh botol. Ya mungkin Anda masih belum merasakan ya kalau dulu saya pulang kuliah di Salemba ya naik kereta itu paling enak kalau minum teh botol pakai es di dalam kereta Jabodetabek. Tapi kita tahu sendiri kalau botolnya itu dibuka, itu karatan itu. Bener nggak? Nah,
itu ya yang terjadi, walaupun kadang ya penjualnya juga nakal, teh botol expired yang dijual ya. Nah, akhirnya apa? Ada image negatif yang dilakukan oleh teh botol adalah membuat iklan ya dengan menampilkan proses produksi yang tanpa tersentuh oleh tangan, untouched ya. Jadi dia tampilkan tuh, kalau nggak salah iklannya Modi Kusnaidi ya waktu itu artisnya ya. Nanti bisa dicari lah di YouTube ya. Jadi dia tampilkan itu bagaimana produk botolnya dicucinya itu tidak menggunakan tangan-tangan manusia, jadi serba mesin. Jadi mengklarifikasi bahwa teh botol itu tidak higienis. Salah satu fungsi PR ya. Sama dengan tolak angin ya, dicantumkan tuh proses produksinya. Karena seolah-olah tolak angin itu dibuatnya secara manual. Ya. Sehingga orang antipati, ini bersih nggak sih? Nah, jangan tercemar dengan tangan. Diperlihatkan tuh proses produksinya menggunakan sarung tangan dengan mesin-mesin yang stainless, steril. Nah, itu untuk mengcounter ya dari image negatif. Nah, itu yang harusnya juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi tadi yang menurut saya itu belum keluar ya, belum terlihat sampai hari ini. Nah, itu jadi menarik buat saya menunggu tuh. Nanti klarifikasi dari mereka melalui apa? Seperti itu ya. Nah, kalau Anda perhatikan juga, akhir-akhir ini sering ada iklan antara Le Mineral dengan Aqua tuh, yang saling sindir tuh. Kalau dulu ada iklan Indosat atau dengan Excel atau Telkomsel dah. Biasanya kalau bulan Ramadan itu dulu tuh sindir-sindirannya. Nah, yang terbaru ini antara Le Mineral dengan Aqua. Le Mineral bilang bahwa nggak secara langsung ya bahwa produk kompetitor air mineral itu tidak sempurna, ya kan? Apalagi yang jenis galon katanya nggak pernah dicuci, kesannya kan, terus lumutan dan banyak palsu. Maka diciptakan sebuah air mineral jenis galon, yang galonnya itu nggak dibalikin lagi, tetapi langsung bisa dibuang, ya kan? Nah, kalau kita beli le mineral kan botolnya langsung dibuang tuh yang galon. Kalau Aqua kan kita bisa nanti diisi ulang lagi atau ditukar kan kalau kita beli yang baru, ya kan? Nah, dianggap itu nggak higienis karena kita juga nggak tahu, benar juga sih sebagai konsumen, kita nggak tahu di pabriknya itu dicuci lagi atau enggak kan? Karena saya sendiri kadang kalau pakai Aqua galon itu kok ini baunya gimana sih, beda gitu kan, terus kok botolnya agak-agak licin, lumutan. Nah, akhirnya kan kepikiran, iya juga ya, bahwa ini nggak higienis. Nah, Aqua pinter juga, dia mengklarifikasi, ada isu lingkungan yang dibawa sama Aqua terhadap le mineral. Ya, dia katakan bahwa le mineral, dia nggak sebut merek ya, bahwa air mineral itu, kompetitor itu merugikan aspek lingkungan. Karena apa? Menambah polusi, sampah. Karena botolnya selalu diganti. Padahal kita sedang mereduce yang namanya polusi, ya kan? Jadi mereka saling counter, yang satu isu lingkungan, yang satu isu kesehatan. Nah, berbahaya bagi bumi kalau misalnya produk plastik itu mencemari bumi. Nanti coba deh dilihat, ya kan? Itu kan yang dikembangkan antara dua pesaing itu, ya, Le Mineral dan Aqua. Menarik sih kalau buat saya. Oke, itu ya Teresia ya. Jadi bisa strategi tanggung jawab dan PR kalau buat saya. Ya. Nah, kerugian brand itu apa lagi, Pak? Di antaranya dua ini ya yang saya perhatikan. Pertama, brand itu bisa menimbulkan perbedaan yang tidak perlu, terutama untuk produk sejenis. Ya, kenapa? Kadang dengan brand tadi yang merek Honda, dia punya mobil dan punya motor, salah satunya ada yang negatif, akhirnya menimbulkan seragam merek itu negatif. Ya kan? Sama tadi seperti kasus obat, ya. Misalnya merek Paros atau merek Kimia Farma, dianggapnya bahwa produk yang lain, jangan beli yang ini, karena berbahaya nih. Nah, jadi akhirnya apa? Menimbulkan kesan negatif. Nah, padahal itu nggak perlu terjadinya perbedaan yang terhadap produk sejenis yang belum tentu adalah sama, ya kan? Tuh. Lalu yang kedua, meningkatkan harga. Ya, merek
ketika sudah menjadi brand loyalis ya atau loyalitas merek itu akan meningkatkan harga mau tidak mau. Karena apa? Dia akan memposisikan pada produknya itu sendiri. Misalnya contoh tadi saya sebutkan merek Philips ya untuk lampu ya. Dia terkenal awet, kualitasnya nggak mau menurunkan harga di bawah kompetitor. Ya, terakhir kemarin saya 3 hari yang lalu ganti bohlam ya. Merek Philips saya beli 55.000, merek lain itu bisa dapat dengan watt yang sama dengan harga 30.000. Dengan jenis LED yang sama, tapi bedanya udah 25 ribuan ya. Jadi dia kadang memposisikan ya mereknya itu sendiri pada posisi yang sudah produk saya itu premium, selalu pasti di atas. Dan itu juga kadang merugikan ya bagi perusahaan. Oke, dikit lagi ya. Nah, alasan perusahaan kadang juga tidak menggunakan merek nih. Ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan merek karena ada beberapa pertimbangan. Misal pertimbangan perusahaan mengatakan kalau misalnya konsumen yang nggak puas, maka perusahaan akan dirugikan. Maka akhirnya nggak dikasih merek itu. Ya. Jadi kalau kita mengenalnya kadang curah namanya. Ya. Misalnya minyak goreng, ya itu nggak dikasih merek. Yang dijual di pasar tradisional itu banyak misalnya nggak dikasih merek karena dianggap apa? Curah. Nah, karena apa? Biasanya perusahaan tahu ya di sini bahwa kualitas produknya itu rendah sehingga dia nggak perlu mencantumkan merek. Yang kedua, bisa berdasarkan sifat barang ya. Sengaja memang nggak perlu merek karena buat apa diberikan merek? Misalnya contohnya adalah buah-buahan, sayuran, paku ya. Saya nggak pernah datang ke material, misalnya saya mau beli paku merek ini, nggak ada merek paku, ya kan? Tapi ada barangnya, ya. Tapi nggak perlu di-brand-kan, ya. Sayur, buah juga nggak perlu ada merek. Tetapi memang akhir-akhir ini merek buah-buah tertentu dia dikasih brand atau merek. Kenapa? Untuk membedakan kelas atau kualitas produknya. Apalagi kalau produk tersebut memang dihasilkan dari tanpa pestisida, apa itu namanya istilahnya, sayur organik ya, buah organik ya kan. Nah dia mau membedakan produknya maka biasanya dikasih brand. Tapi kalau yang biasa-biasa aja seperti Anda datang ke warung sayur ya, nggak ada tuh kangkung merek tertentu itu kecuali di mall ya kan, karena mall dia udah punya kualitas sendiri. Nah seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah bagaimana Pak sebuah brand yang baik itu, ya, brand yang baik itu ya minimal singkat dan simpel, ya, nggak usah macam-macam, ya, sederhana, mudah dibaca atau dilafalkan, ya, diingat, itu paling penting itu brand itu ditancapkan, diingatnya itu yang menjadi ikon dari sebuah brand, ya. Jadi ikon simbol itu orang udah paham, oh mereknya ini pasti nih, ya kan? A itu orang udah tahu Honda, P Pertamina, ya kan? Sepatu misalnya N, New Balance, orang udah ingat gitu. Ya. Terus merek itu juga kalau bisa tidak ketinggalan zaman, artinya futuristik dari produknya itu selalu mengikuti zaman, terus menerus. Makanya kita lihat ya ada merek lama lihat dengan brand baru. Misalnya dulu ada merek produk elektronik mereknya Sanyo, ya. Sekarang Anda cari Sanyo nggak akan ada, karena udah ganti merek namanya Aquos, ya. Gitu, ya. Supaya apa? Dia nggak mau ketinggalan zaman, ya. Brandnya udah hilang, kesannya kan gitu. Terus merek itu harus dibuat secara legal. Jadi ada aspek hukum, ada legalitas sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang melekat di sebuah negara. Ya. Terus merek juga jangan menyindir dan negatif. Ya. Bisa dipakai pada semua media, ya, untuk periklanan, untuk promosi, ya. Dan dua yang terakhir ini itu harus melekat pada sebuah merek yang baik, yaitu adanya perbedaan dengan
kompetitor dan punya keunggulan atau keistimewaan dari sebuah produk itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda punya merek, berarti Anda harus siap dengan keistimewaan atau keunggulan produk Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda. Dan itu menjadi ciri dari produk Anda. Apalagi sekarang kita bicara tentang produk baru. Nah, produk baru itu berarti apa? Kemarin di awal kita bicara apakah benar-benar baru ataukah ikut dari model yang ada dan itu menjadi model baru. Dan itu harus punya keunggulan atau keistimewaan. Ya. Oke, saya rasa itu ya pertemuan pada siang hari ini. Sebelum